Mirsa. Pagi semuanya, saya Gania Safi Elmira. Dan saya Miss Dana Kesha. Kami akan menemani kalian dalam sebuah kuliner yang sangat menggugah selera. Iya nih Meza, bicara soal wisata kuliner, kalau kalian berkunjung ke Pemalang, Jawa Tengah, rasanya pasti ada yang kurang kan? Betul sekali. Dan hari ini kita akan bahas salah satu makanan khas Pemalang yang wajib dicoba, yaitu nasi grombyang. Nasi grombyang, namanya unik ya, kira-kira seperti apa ya rasanya? Nah, jadi nasi grombyang ini punya cita rasa yang unik, perpaduan antara gurih dan asin. Katanya sih rasanya seperti gabungan rawon, soto, dan ada sentuhan tauco. Wah, kompleks banget rempahnya. Jadi penasaran nih pengen coba. Dimakannya sama apa biasanya? Biasanya disajikan dengan berbagai macam sate-satean sebagai pelengkap kan ya. Wah, semakin lengkap dan menggoda ya. Pasti, daripada penasaran, yuk kita intip saja liputannya. Ada satu makanan tradisional yang hingga kini masih digemari masyarakat dan masih bertahan di tengah modernisme kuliner, yaitu grombyang. Grombyang merupakan hidangan berkuah daging sapi yang bukan sekedar makanan, tapi juga bagian dari identitas budaya warga Pemalang yang terus dilestarikan turun-temurun. Nama grombyang sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti bergoyang atau bergelombang, yang merujuk pada tampilan kuahnya yang melimpah hingga seolah bergoyang saat disajikan. Makanan ini terdiri dari potongan daging sapi dan jeroan yang disiram dengan kuah kaldu gurih serta ditaburi irisan daun bawang dan bawang goreng. Grombyang ini juga disandingkan dengan makanan pendamping seperti sate-satean. Dan salah satu penjual legendaris grombyang di Pemalang adalah warung grombyang Pak Waridin. Halo pemirsa, Sobat Forensia. Bersama saya Dita Lubna Aziza. Di belakang saya saat ini adalah warung makan nasi grombyang Pak Waridin yang menjual salah satu makanan khas daerah Pemalang, yaitu nasi grombyang. Nah, katanya nasi ini tuh punya cita rasa yang unik gitu karena disajikan dengan kuah yang melimpah dan rasa rempah yang kuat banget. Jadi penasaran gak sih gimana rasanya dan apa sih yang buatnya begitu istimewa? Yuk kita tanya-tanya langsung. Let's go. Mirsa, sekarang saya sudah dengan Bapak siapa di sini, Pak? Pak Waridin. Baik, saya sudah bersama penjualnya nih, Pak Waridinnya langsung nih. Nah, Pak, saya mau tanya, kenapa nasi ini tuh disebut dengan nasi grombyang ya, Pak? Nasi grombyang itu kalau dari awalnya saya kurang pas ya. Iya. Artinya kurang pas. Yang ngarang itu dari berarti buyut saya ya, udah 150 tahun. Saya aja sudah 50 tahun, 47 tahun kalau saya pribadi ya. Apalagi simbahnya saya udah 50 tahun, kan buyutnya 50 tahun, jadi kurang pas kayak gitu. Cuma saya sendiri saya namani sendiri, makanya saya bilangnya nasi grombyang itu nasinya sedikit, kuahnya banyak, di grombyang ditambah sate bebeknya grembyang gitu loh. Iya. Oh iya. Nah, kalau dari nasi grombyang Pak Waridin ini udah mulai buka dari tahun berapa sih? Dari tahun 78. 78. Oh, udah lama sekali, udah legend berarti nih. Tahun. Iya. Iya. Udah legend nih, guys. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan dalam arti bisa menjaga khas kuliner Malang, budaya Pemalang juga. Iya. Putu nih. Lihat terus. Ini kan udah lama banget nih ya, udah dari tahun 78. Nah, menurut Bapak apa sih yang menjadi daya tarik dari nasi grombyang Pak Waridin ini? Ini yang menjadi daya tarik itu orang bisa tanda tanya ya. Iya. Apa itu grombyang? Iya. Orang kan ingin coba-coba. Iya. Setelah ada yang sifatnya cocok, dia kembali lagi ke grombyang lagi. Iya. Kalau nggak cocok, berarti kan dia bukan langganan saya. Iya. Gitu. Artinya nggak cocok ya, bukan langganan gitu ya. Terus istilahnya alhamdulillah banyak yang cocok, akhirnya teman ke teman akhirnya bilang nanti kalau ke Malang mampir grombyang aja di bawah itu khas Malang gitu. Itu ya sifatnya lidah tak bertulang bisa tajam sepanjang kota. Nah, kalau untuk menjaga kualitasnya nih dari tahun 78 sampai sekarang tuh apa sih kok masih banyak pembeli yang datang, itu gimana? Terutama itu rasa, kedua kebersihan, Mbak. Iya, betul. Ketiga konsumen, pelayanan. Iya, betul. Ya, kalau pelayanan kita harus bisa menghargai orang jajan bagikan raja, kita harus bagaimanapun kita harus bisa melayani yang sebagus-bagus mungkin. Iya. Ya.
rasa enak tapi pelayanan kurang enak juga orang mundur, Mbak. Iya, saya setuju. Nah, untuk para penonton yang belum tahu nih, ini lokasi dari nasi Grombyang Pak Waridin ini lokasinya di mana sih dan buka setiap harinya tuh dari jam berapa? Grombyang itu dulunya bukanya dulu ya, Mbak, tahun 2005-an itu buka jam 4 sore, Mbak. Oh, jam sore. Ya, dari sananya jam 4 sore. Iya, 2006-nya saya membuat koleksi diri, Mbak. Dalam arti pada waktu saya jual di terminal, saya buka sore. Setelah terminal pindah, saya bagaimana cara untuk artinya mengganti terminal, iya kan? Iya. Nah, saya kan nggak ikut ke terminal. Iya. Nah, saya pindah ke lokasi sini aja depannya terminal waktu itu ya. Iya. Nah, akhirnya saya coba-coba buka pagi, Mbak. Buka pagi 7:30. Alhamdulillah, ya walaupun sedikit tapi kita rasakan ada kenaikan. Akhirnya saya terusin sampai sekarang. Ya. Mana sekarang malah pada tiru-tiru, Mbak. Ikut-ikutan sama saya tuh. Haji Warso juga amannya saya ikut-ikutan. Oh, yang lain jadi pagi iya. Oh, ternyata buka pagi laris banyak orang makan. Gitu. Berarti yang awalnya tuh Grombyang identik dengan makanan malam, sekarang pagi juga bisa ya. Gitu. Oh iya. Terutama ya, Mbak, kalau hari-hari libur, orang luar kota kan lewat ke Malang bilang cari makanan khas Malang juga. Gitu. Iya, betul. Alhamdulillah, kalau Grombyang sih belum nasional ya, Mbak ya. Istilahnya walaupun ini secara lokal, tapi alhamdulillah sekarang apalagi ada perkembangan TikTok, ada Google itu jadi akhirnya orang banyak yang tanda tanya akhirnya sini gitu. Iya, jadi banyak yang tahu ya. Jadi sangat terbantu dengan media-media yang sekarang ada ya. Main zaman lah. Iya. Baik. Sudah sih Pak, cukup ya dari kami. Terima kasih Bapak sudah mau diwawancarai. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya. Nasi Grombyang disajikan dengan menyiapkan semangkuk nasi putih dalam porsi kecil yang kemudian akan ditambahkan dengan kuah sate-satean pendamping sebelum dituangkan kuah khas Grombyang yang gurih dan beraroma rempah hingga hampir memenuhi mangkuk. Setelah itu, penjual juga biasanya menambahkan daun bawang dan bawang goreng sebagai pelengkap. Baik pemirsa, Sobat Forensia, di sini Grombyang saya sudah jadi ini. Wah, kelihatan enak banget ya. Dan ternyata Grombyang itu disajikan bareng sate-satean nih. Wah, ada sate kulit, ya kayak ini kulit ya, betul, kulit. Terus ini di sini juga dagingnya banyak banget. Wah, gila, ngiler banget nggak sih ini? Cobain deh ya, cobain ya. Wah, bener sih, rasa rempahnya tuh kuat banget. Terus kayak gurih, asin, ada manisnya dikit, kayak balance gitu. Nah, sekarang kita cobain satenya ya. Gimana sih rasanya? Ini saya ambil satu ya. Kita cobain. Wah, ya, ini enak banget sih. Rasanya tuh sedikit manis, tapi kayak cocok gitu dipaduin sama Grombyang yang dominan ke asin gitu ya. Wah, wah saya udah ngiler banget sih. Saya lanjut makan aja ya pemirsa. Oke. Apa sih yang membuat mbaknya ini lebih memilih makanan Grombyang daripada makanan khas Pemalang yang lain? Menurut saya ini karena udah legend, jadi tertarik juga. Terus dari menunya juga enak, terus porsinya juga pas untuk saya. Dan memang ini udah terkenal, jadi lebih tertarik lagi. Lalu bagaimana sih menurut mbaknya ini mengenai rasa dari Grombyang Pak Waridin ini? Rasanya pas. Untuk kalangan kita itu pas sekali, terus nggak ada yang kurang, semuanya pas. Kalau boleh tahu nih, mbaknya tahu dari mana makanan Grombyang Pak Waridin khas Pemalang ini? Tahu dari orang tua, karena sering kesini, jadi ikut ngerasain kesini juga. Terus ditambah juga sekarang lebih ramai di sosial media, akhirnya sering tertarik kesini. Oke, baik, terima kasih mbak.
Baik pemirsa, jadi saya udah selesai makan nih. Wah, rasanya enak banget. Kalian wajib coba ya di nasi grombyang Pak Waridin khas Pemalang. Baik pemirsa, saya kembalikan ke studio. Wah, gimana menurut kamu Kanea? Kebayangkan gimana sedapnya? Enak banget ya, bayangin nasi grombyang yang kaya rempah itu dimakan di siang hari. Pasti bisa langsung menghangatkan tubuh dan biar semangat lagi. Bener banget, bukan cuma mengenyangkan, tapi juga seperti obat penambah energi. Jadi buat pemirsa yang penasaran, jangan lupa cicipin nasi grombyang khas Pemalang ini ya. Baiklah pemirsa, sekian liputan spesial dari kami hari ini. Saya Mezerena Keisha. Dan saya Ganea Sofi Elmira. Dari kami berdua, seluruh tim, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Pasti, daripada penasaran, yuk kita langsung cicipi liputannya. Sampai jumpa. Pak.